Welcome. This is us, Universitas PGRI Madiun, UNIPMA, and this is all about us. UNIPMA is a private college located in East Java, Madiun City to be precise. In relation to the college vision and mission, UNIPMA highly commits to produce generations who are eminent not only at the national level but also international level so that they are genuinely ready to compete globally. In case of which, UNIPMA responsibly supports the students by actively holding several international programs. These programs are Joint International Conference and Seminar. This is an active agenda held by the institution which can be used at creating an extensive network of contact. Besides, it also can be used to be active in research and meet researchers from all over the world. ICTex is an international conference on education and technology held by UNIPMA. It is held annually by UNIPMA to bring about development in education and technology all together among educators and also practitioners. Papers and articles presented in this conference are published in reputable proceeding publication and also trusted UNIPMA journal. And any institutions, whether it is domestic and also abroad, can be the co-host of this conference so as to develop together. Signature. This program provides an opportunity to enrich the students' insight about the global world. In addition, this program could be the students' medium to hone their English and teaching skill as well. CityFed. CityFed program allows students to practically learn how to compete globally in college abroad. This program provides not merely theory, but more about proper ways to directly hone the students' soft skill in case of the work field. iCity. It is a program that can be beneficial for students who are willing to learn more about global matters in college abroad. Students are given chances to learn and encapsulate all the global knowledge from as many sources they could may or get, and the final results will be acknowledged in the credits. My name is Kuko Laksono. I'm English Department student at Universitas PGRI Madiun. I have participated in International Credit Transfer Program or ICT at Ilocos Polytechnic State College, Philippines. This program gives a chance for the students to take credit in foreign universities. In addition, students are able to increase their knowledge and skills, introduce Indonesian culture, and learn many things. So, don't miss any chance to study at UNIPMA. IISMA. This program facilitates students to grasp knowledge and skill, exchange their insight and culture, building networking as well with the international people in the top 100 world university. Being an awardee of the Indonesian International Student Mobility Awards has granted me the opportunity to study at Nanyang Technological University, Singapore. Universitas PGRI Madiun has given me an infinite amount of support, help, and also encouragement that leads me to become an awardee of this program. From this program, I get to understand more about how business marketing works, learn to function effectively in a culturally diverse environment, and also prepare myself to be the future leader of the 21st century. I also get to meet a lot of new people, visit Singapore landmarks, and enrich my cultural understanding. BIPA. This program is a program for learning Indonesian language skill, speaking, writing, reading, and listening for foreign speakers. UNIPMA joined BIPA in 2017. During that period, there are not much activities to do because of pandemic COVID-19. The program of BIPA is as follows. Number 1 is Dharma Siswa Scholarship. Number 2 is the language class, promoting 2 partnered universities in Thailand, Philippines, and Malaysia.
Number 3 is competitions. Of course, it is language competitions. During I'm charged in BIPA, I have an interesting experience. I thought language for my students. I also thought culture for them. But I also studied from them the language and the culture. That is very challenging and interesting. Thank you. UNIPMA, smart and competitive. Faculty exchange. This program offers such great opportunity for lecturer to gain new experience in teaching abroad. Together, our heart stays local, but our mind goes global. For Indonesia, for our world. Sudah. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang 3, Bapak Dr. Bambang Eko Hari Cahyono, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual, Bapak Dr. Darmadi, Magister Pendidikan. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, Wakil Dekan, seluruh fungsionaris di UNIPMA, serta dosen-dosen yang berbahagia. Alhamdulillah alamin, pada kesempatan kali ini kami dari PIKI melaksanakan salah satu kegiatan, yaitu sosialisasi program insentif kekayaan intelektual dari UNIPMA tahun 2023. Nah, untuk acara kita hari ini mungkin karena padatnya agenda Bapak Ibu semua, nanti akan kami optimalkan sebaik-baik mungkin dan tersusun sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah sambutan dan juga arahan dari Bapak Wakil Rektor Bidang 3, kemudian doa, kemudian nanti akan langsung dilanjutkan oleh pemaparan materi oleh Bapak Dr. Darmadi, penutup, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan juga tanya jawab. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara kita hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sambutan, arahan, serta pembukaan ya yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang 3. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Bambang Eko Hari Cahyono, Magister Pendidikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak Kepala Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual yang saya hormati, serta Bu Linda, Ibu Sekretaris, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, beserta Bapak Ibu dosen, ini sudah ada 36. Syukur Alhamdulillah kita bisa bertemu, bersemuka, bertatap muka, meskipun melalui daring, dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam rangka untuk menerima penjelasan ya dari PIKI tentang insentif hak kekayaan intelektual. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya akan berbicara sedikit tentang kondisi perguruan tinggi kita saat ini. Sudah bertahun-tahun kita itu berada dalam zona nyaman, zona aman. Karena apa? Mahasiswa kita, ya meskipun tidak banyak sekali, tapi masih dapat mahasiswa. Dosen-dosen kita
Ya, hampir seperti 25 sampai 50% sudah lulus dan dalam masa studi. Kemudian pola berpikir kita itu sekarang adalah pola berpikir yang defensif. Defensif itu bertahan. Nah, namun Bapak Ibu, dalam kurun 2 tahun terakhir dan nanti puncaknya itu tahun depan, persaingan kita itu semakin ketat. Ya, dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan perguruan tinggi negeri kalau mau PTNBH harus punya PSDKU, apa implikasinya? Banyak perguruan tinggi yang membuka kampus-kampus baru di daerah. Di Ngawi ada ULJ, kampus 5, juga dalam proses kerjasama dengan UNESA, Kabupaten Ngawi. Di Magetan ada UNS, pendidikan vokasi, dan UNESA, yang kampusnya mungkin tahun depan sudah berdiri megah. Belum nanti kalau di Ponorogo ada, di mana-mana ada. Nah, ini semakin mempersempit pasar kita. Nah, dengan menghadapi tantangan yang semacam ini, karena tantangan semacam itu adalah sebuah keniscayaan ya, pasti kita hadapi. Kita itu sudah sering ini. Cuma kali ini itu ancaman kita itu serius. Karena apa? Pesaing-pesaing kita itu bukan mulai dari nol. Kalau dulu berdiri Nugroho mulai dari nol. Ada Unmer, sebentar lagi ada PTS besar yang akan berdiri Madiun, yaitu Universitas Muhammadiyah Madiun Raya. Nah, karena kondisi semacam ini, kita harus memiliki strategi, model, metode pengelolaan perguruan tinggi yang out of the box. Ini tidak hanya Pak Rektor, Wakil Rektor, Pak Dekan, Wakil Dekan, tapi juga seluruh dosen. Nah, dalam rangka itu, Bapak Ibu, kalau urusan kemahasiswaan biar diurus oleh Pak Warek 4, sudah barang itu juga ada bantuan dari Bapak Ibu dosen. Yang terpenting itu kita ini adalah meningkatkan produktivitas. Nah, kalau yang namanya produktivitas bagi dosen itu ya jelas artikel di jurnal terakreditasi, di jurnal internasional, super bereputasi, dan yang masih minim adalah hak kekayaan intelektual. Nah, syukur alhamdulillah Bapak Ibu, setelah 1,5 tahun ini, PIKI telah memfasilitasi kemarin keluar SK-nya 1 haki atas nama Bu Marheni, Pak Jerry, dan Bu Asilatul. Setelah saya baca kontennya itu, ternyata tidak susah sebenarnya. Ya, karena yang dipatenkan itu paten sederhana ya ini Pak. Ya. Ternyata hanya model. Kalau saya penelitian saya sudah banyak model, cuma mungkin karena ketidaktahuan kita, termasuk prosedur dan seterusnya itu, sehingga kita enggan untuk mematenkan hasil-hasil penelitian kita yang punya produk. Nah, kalau di UNS Bapak Ibu, kalau di UNS itu sekarang mahasiswa selain untuk ujian itu harus wajib publikasi, publish di jurnal internasional bereputasi, juga diarahkan untuk yang punya produk itu dipatenkan. Tapi sayangnya paten itu atas nama perguruan tinggi masing-masing ketika kita studi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, harapannya ke depan, selain Bapak Ibu itu nanti giat di penelitian dan PKM, saya mohon Bapak Ibu yang punya produk itu berkenan konsultasi sama Bu Lida dan Pak Darmadi
dan minta difasilitasi agar produk Bapak Ibu itu produk kalau kita di pendidikan atau di perguruan tinggi itu pasti formula, pasti model, pasti dan sebagainya. Tidak apa-apa paten sederhana. Nah, saya melihat Pak Darmadi sudah berkali-kali ini memberikan sosialisasi tentang inilah, khusus hari ini nanti, alhamdulillah Bapak Ibu, apa itu, usulan insentif kita itu mungkin tidak besar ya untuk awal ini, disetujui oleh Bapak Rektor. Oleh sebab itu, moga Pak Darmadi nanti disosialisasikan kepada teman-teman agar ini menjadi amunisi, menambah amunisi teman-teman untuk giat penelitian PKM dan mematenkan produk-produknya. Terima kasih Bapak Ibu telah berkenan hadir. Ya, ini 1/5 dari dosen yang ikut, tapi tidak apa-apa. Oleh sebab itu, saya memberi kesempatan kepada Darmadi nanti bisa menjelaskan tentang paten, tentang insentif itu apa, besarannya bagaimana, prosedurnya bagaimana, dan seterusnya, sehingga nanti bisa dikecambahkan ya, disampaikan juga ke teman-teman dosen di prodinya masing-masing. Saya pikir cukup itu Bapak Ibu. Nah, mari kita semangat agar kinerja-kinerja ilmiah kita itu menambah portofolio kita untuk kepentingan prestasi kita ke depan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. atas arahan dan sambutan dari Pak Bambang yang sekaligus memotivasi kita semua untuk terus berkarya dan berinovasi. Bapak Ibu, agar acara kita hari ini mendapatkan berkah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tundukkan kepala sejenak seraya memohon agar apa yang kita lakukan di pagi ini mendapatkan berkah dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk acara selanjutnya adalah acara inti kita, yaitu sosialisasi program insentif kekayaan intelektual UNIPMA tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Biro Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual. Kepada Bapak Dr. Darmadi, Magister Pendidikan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Linda. Terima kasih Pak Bambang atas sambutannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibu. Izinkan saya share PPT-nya. Nampaknya. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Wakil Rektor Bidang 3, Bapak Bambang, yang telah memberi banyak sambutan dan motivasi pada kita semua untuk selalu giat berinovasi, giat melakukan penelitian, dan mudah-mudahan bisa memunculkan inovasi-inovasi baru sehingga tidak bisa bekerja di luar ya yang luar biasa gitu ya. Kalau Bapak mengatakan out of box gitu. Oke, Bapak Ibu. Ya, acara kita hari ini adalah tentang sosialisasi program insentif kekayaan intelektual UNIPMA tahun 2023. Ini diinspirasi dari kirimannya Prof. Farji. Jadi memang sepertinya dijelaskan oleh Pak Bambang tadi bahwa kita tantangannya sudah makin giat sehingga kita tidak kalau hanya mengandalkan tentang banyaknya mahasiswa itu
kira-kira akan lebih susah ya, itu lebih susah. Suara kurang jelas. Sudah ini. Tes. Sudah Ya. jelas belum, Bu? Terima kasih. Ini sebenarnya ingin saya bisa diklik enggak ya? Oh, enggak, jadi kirimannya Prof. Haji ini maksudnya bisa diputar, tapi ini di sini belum bisa, mungkin karena saya pakai background. Atau saya coba yang ini aja. Stop sharing dulu, atau lanjut aja lah. Ini sebenarnya bisa diputar, mungkin bisa Bapak Ibu yang lain juga sudah memutarnya ya, tampaknya terkait itu tentang tantangan kita, karena banyak kampus-kampus yang akan berdatangan ke Madiun, dan kita kalau masih berpikirnya hanya mengandalkan banyaknya mahasiswa rasanya akan sangat berat sekali, sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi untuk keberlanjutan suatu perusahaan, gitu intinya. Nah, kita di Unipma itu klaster LPPM kita adalah Unipma, sedangkan SDM kita itu dari 27 prodi itu ada 257 dosen. Ini adalah potensi sekali sebenarnya untuk menghasilkan paten. Ya, kita ada Pascasarjana PBSI, ada Pascasarjana IPS, mudah-mudahan dan semuanya ya, ada 27 prodi, mudah-mudahan semuanya bisa ada yang mewakili sehingga nanti bisa bercerita dengan teman-teman yang lain. Atau sebenarnya nanti ini biasanya kita akan sampaikan di YouTube, nanti bisa diputar kembali kalau kurang jelas untuk acara ini, Bapak Ibu. Nah, ini perolehan paten kita. Jadi kita mulai melakukan pengurusan paten yaitu pada tahun 2021, sebelum 2020 dan sebelumnya itu masih bantuan di luar mungkin gitu ya, ada yang keluar seperti Novi itu di UM, tapi alhamdulillah kita di 2021 itu sudah bisa sebenarnya sudah bisa ini belajar paten, mengajukan paten. Ada 3 karena kebetulan dapat hibah penguatan sentra KI, itu ada 2, kemudian ada yang menang PDUPT, jadi karena terapan itu harus paten keluarannya, sehingga ini Bu Marheni dapat mengajukan juga, harus mengajukan pada tahun 2021. Kemudian tahun 2022 itu ini banyak, ada 5 usulan. Ini kebetulan pada tahun kemarin itu biologi itu dapat hibah, sehingga salah satu luarannya adalah ini paten. Nah, ini. Dan tahun 2023 ini enggak, karena belum ada hibah, tapi masih giat, alhamdulillah masih giat, ada minimal ada 2 usulan dan sedang proses 1 usulan dari Bu Novi, itu juga on the process gitu ya. Dan alhamdulillah pada 2023 ini ada 1 yang lolos, yaitu yang diusulkan pada tahun 2021, yaitu dari Bu Marheni, timnya Bu Marheni, Bu Wasilatul, dan Pak Jeffrey. Wah, beneran bos-bos gitu. Oke, Bapak Ibu. Ya, jadi perolehan paten kita sebenarnya di luar itu kecil sekali dibandingkan dengan jumlahnya dosen. Mudah-mudahan jadi kita perlu melakukan push ini sehingga mengajukan program insentif ini. Dengan dasar ini, kalau paten itu adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk waktu tertentu. Jadi ini penemunya itu disebut sebagai inventor, kemudian temuannya adalah invensi, dan khasnya dari paten dibandingkan hak cipta. Kalau hak cipta hampir semuanya bisa apapun yang kita ciptakan itu bisa kita layani, dan alhamdulillah untuk kalau hak cipta itu tahun ini sudah 31 gitu ya Mbak Mila ya, kemarin dihitung. Kalau tahun-tahun sebelumnya sudah mencapai 50 lebih nanti. Tapi kita ingin lebih fokus ke paten, biar patennya banyak.
Kalau hak cipta mudah-mudahan tidak ada masalah. Nanti bisa lebih cepat dan ini pelayanan dari Biki. Nah, kita menyadari bahwa suatu invensi atau temuan itu hasilnya dari penelitian atau abdimas itu bisa dari hibah dan ada yang non hibah, Bapak Ibu. Nah, yang hibah mungkin biasanya ada yang sudah ada apa itu pembiayaan dari RPTM atau dari LPPM atau yang lain gitu ya, dari BRIN gitu, mungkin biasanya ada pendanaan sehingga tidak menyulitkan. Tapi untuk teman-teman yang tidak dapat hibah, mungkin yang menemukan invensi sebenarnya mestinya juga harus mendapatkan suatu ini apa itu suatu perhatian, perlu kita perhatikan juga. Kadang suatu ide atau suatu temuan itu tidak dapat dibahas, mengusulkan proposal gagal terus, tapi sebenarnya idenya banyak, mungkin ada di situ. Nah, akhirnya kita mengajukan program ini, program insentif kekayaan intelektual untuk UNIPMA, dan alhamdulillah di ACC. Itu saja dengan apa ini dukungan dari Pak Bambang, alhamdulillah. Dan di sini tujuannya sebenarnya adalah untuk menstimulus penggiat KI dan peneliti agar selalu termotivasi menghasilkan karya yang komersial, juga untuk menambah poin akreditasi. Mungkin kita masih fokusnya ke poin akreditasi, dan meskipun tujuan jangka panjangnya adalah untuk menghasilkan karya-karya yang komersial. Nah, yang penting banyak patennya dulu. Mungkin untuk tahun-tahun ini masih fokus ke situ. Yeah. Nah, program insentif kekayaan intelektual kita masih fokus ke arah situ. Ya, mungkin nanti dengan berjalannya waktu bisa lebih baik gitu Bapak Ibu. Nah, ini intinya, tapi nanti ini masih usulan dan dalam hal ini sosialisasi, mungkin nanti kalau ada masukan dari Bapak Ibu, nanti kita di sesi diskusi kita bisa mendiskusikannya ya. Jadi insentif KI ini kita fokuskan untuk paten ya Bapak Ibu, bukan untuk yang apa itu hak cipta, tapi khusus paten. Ini yang terdaftar, artinya jadi sudah dapat nomor pendaftaran, tidaknya gitu. Dan diberikan pada inventor utama, hanya satu inventor, yaitu inventor utamanya, yang ketuanya, supaya nanti entah kalau urusan ke anggota-anggotanya, ya monggo, nanti bisa diurus sendiri. Yang mengajukan permohonan paten dan mendapatkan nomor permohonan. Jadi dibuktikan dengan adanya nomor permohonan dari DJKI. Yang pertama. Kemudian yang kedua, permohonan paten ini mencantumkan Universitas PGRI Madiun itu sebagai pemegang hak cipta, pemegang haknya atau pemohon patennya. Ya, sebenarnya memang banyak keuntungan sih sebenarnya kenapa harus lewat kampus, tapi mungkin ada beberapa teman yang nanti banyak diskusi kenapa harus pegang kampus dan sebagainya, nanti bagaimana royaltinya dan sebagainya. Mungkin nanti kita bisa diskusi sambil ngobrol-ngobrol santai mawon gitu Bapak Ibu waktu sosialisasi ini. Jadi ini harus mencantumkan Universitas PGRI Madiun karena ini kan memang didanai dari kampus, baiknya memang ya harus ada pemegang hak ciptanya, kampus ada memiliki suatu kebermanfaatan bagi kampus, yaitu poin untuk akreditasi. Untuk itu harus dipegang oleh kampus dari Universitas PGRI Madiun. Tetapi terhadap royalti dan sebagainya nanti kita bisa dibicarakan lah, gitu ya. Kemudian invensi yang diajukan itu belum pernah mendapat pendanaan dari Universitas PGRI Madiun, baik yang berupa luaran tambahan penelitian, penghargaan penelitian, maupun insentif lain yang dikeluarkan Universitas PGRI Madiun melalui fakultas universitas serta institusi yang lain di luar Universitas PGRI Madiun. Jadi memang yang belum mendapatkan, tapi yang sudah ya nanti kita bisa hitung-hitungan berapa besarnya. Artinya misalkan ini kan kebetulan besarnya kan 1 juta maksimal gitu ya, meskipun di slide-nya belum ini. Ini nanti kalau sudah dapat Uber KI misalkan itu untuk biaya pendaftaran Uber KI, nah nanti bisa insentif untuk mediasi. Nah itu bisa diajukan di sini. Oke, nanti untuk pembiayaan nanti fleksibel dan kita
Piki hanya membantu, mungkin hanya bisa membantu untuk pengusulan. Nanti yang mengasisi adalah keuangan. Ya mudah-mudahan keuangan kampus selalu kaya ya. Kalau kaya nanti makin banyak nanti apa itu insentifnya akan lebih banyak biasanya begitu. Makanya doanya terbaik untuk kampus kita nanti. Nah, persyaratan pengusul adalah ini, Bapak Ibu. Pengusul adalah dosen atau peneliti Universitas PGRI Madiun. Jadi ini hanya untuk dosen-dosen Universitas PGRI Madiun. Tapi kalau ada dosen lain, ya nanti jadikan ketua anggotanya, apa itu anggota, bukan jadi ketua. Kalau ketuanya harus Universitas PGRI Madiun untuk mengikuti program ini. Kemudian pengusul dan inventor utama atau ketua peneliti yang menghasilkan invensi yang diusulkan. Kemudian setiap inventor itu dapat mengajukan permohonan lebih dari satu judul invensi. Jadi satu orang, satu dosen atau inventor itu bisa lebih dari satu. Ya selama dana kampus masih ada, gitu Bapak Ibu. Nanti kalau semuanya mengajukan, wah repot nanti jadi. Tapi ada, nanti kita akan, penyaringannya akan bertahap. Gitu. Yang jelas. Kemudian prosedur pengajuan, nanti bisa menyiapkan hard atau soft copy tentang bukti permohonan pendaftaran paten. Ini jadi setiap pendaftaran, hasil pendaftaran itu pasti ada nomor pendaftarannya dan soft copy-nya atau hardnya bisa sebagai nanti dilampirkan. Kemudian juga mengisi formulir pengajuan insentif. Ada formulir untuk diisi, yaitu formulir pengajuan insentif KI. Paten terdaftar yang sudah ditangani dan mendapat pengesahan pimpinan unit kerja atau fakultas. Jadi nanti harus mengetahui fakultas atau setidaknya LPPM, kalau itu memang hasil dari penelitian LPPM atau ya, dengan dana LPPM sekian tapi kurang, nah nanti bisa diajukan untuk insentifnya. Kemudian mengisi formulir pernyataan terkait invensi. Nah ini pun nanti monggo Bapak Ibu kita bisa mendiskusikan ini kalau ini yang kita ajukan ke kampus itu masih dalam proses, artinya on the process ya. Ini proses artinya baru mendapat syarat permohonan paten. Nanti monggo kita bisa mendiskusikan apakah bisa nanti di akhir setelah mendapat sertifikat patennya atau justru sebelumnya, model seperti penelitian ya. Model penelitian itu ada MOU, saya mau melakukan ini nanti ini apa itu keluarannya adalah berupa paten, misalkan begitu. Monggo nanti kita bisa diskusikan yang mana yang terbaik. Kalau ini yang kita tulis ini adalah dalam prosesnya, yaitu hanya mendapatkan nomor pendaftaran paten. Jadi dapatan nomor pendaftaran paten itu bukan segalanya, karena nanti di situ masih harus ada, biasanya akan ada pemeriksaan paten sehingga perlu namanya mediasi. Nah, dana itu yang bisa digunakan untuk mediasi. Gitu. Selain untuk pendaftaran. Mekanismenya seperti ini Bapak Ibu, pengusul insentif paten itu terdaftar dan mengisi data usulan dan mengunggah kelengkapan administrasinya. Nanti mudah-mudahan ada tempat, sebenarnya kita punya webnya tapi belum optimal, mungkin masih manual dulu karena semuanya itu proses. Mudah-mudahan nanti bisa lebih terdata di dalam web sehingga tidak hilang. Kemudian usulannya diproses adalah usulan yang lengkap, persyaratan administrasinya, pengajuan usulan akan diverifikasi oleh tim reviewer dari PIKI. Ya tentu saja nanti butuh bantuan teman-teman dari fakultas, artinya untuk kebaruan dan sebagainya. Kalau PIKI kan misalkan saya ya paling tahunya orang matematika, Bu Linda ya tentang biologi, oh ini baru apa tidak, ini memang bisa dipatenkan apa tidak gitu nanti. Nah, di luar itu nanti mungkin kita perlu teman-teman dari fakultas lain untuk menilainya. Dan nilai insentif itu maksimal sebesar 3 juta Bapak Ibu. Ini pertimbangannya adalah misalkan untuk pendaftarannya 1 juta, kemudian untuk mediasinya 2 juta gitu ya. Ini ide ini gitu. Karena mediasi itu sebenarnya tergantung pada ininya apa itu pemeriksa patennya Bapak Ibu. Jadi dan kualitas dari usulan kita. Kalau usulannya bagus, mungkin tidak perlu mediasi, bisa langsung lolos gitu. Tapi kalau kurang bagus bisa juga pakai ini apa itu beberapa pemeriksa paten itu cukup dengan daring saja. Jadi konsultasinya lewat daring.
Kalau seperti itu kemarin dari UGRIS itu 1.850.000-an per proposal. Makanya cukuplah 2 juta ya. Lebih sedikit ya untuk dapat ini. Tapi kalau mendatangkan seperti Bu Marheni kemarin itu lumayan Bapak Ibu karena kan harus ada transport, nanti belum berapa jam yang di sini dan sebagainya. Itu. Ya, Bapak Ibu, itu monggo nanti berapa besarnya tergantung pada inventornya. Gitu. Ya kalau standarnya bikin mungkin hanya bisa bisik-bisiki berapa gitu. Untuk beliaunya. Nah, kira-kira itu intinya dari insentif kita yang mungkin ada beberapa tadi sekali lagi bisa kita diskusikan dalam acara sosialisasi. Nanti kalau kurang jelas bisa berkunjung ke Piki atau lewat email piki@unipma.ic.id atau bisa WA atau ya WA saja. Kalau telepon nanti pada waktu tertentu agak susah. Ya bisa ke saya, Bu Linda atau Mbak Mila. Ya, terima kasih. Dan intinya Bapak Ibu, ini yang jelas semangat kita ini sejarahnya saya ketik vote sebelum kita tutup untuk diskusi. Jadi intinya dalam sejarahnya inovasi itu tidak datang dari memberi insentif saja. Jadi jangan insentif ini hanya suatu suntikan dorongan, tapi sebenarnya itu berasal dari ciptaan lingkungan. Jadi ekosistem ini sangat penting, kita membangun suatu ekosistem untuk selalu berinovasi. Ya, ide-idenya inilah yang sebenarnya intinya, bukan pada insentifnya ini. Tapi insentif ini mungkin ya suatu suntikan untuk bentuk ekosistem yang bagus bisa lebih baik gitu. Ya, terima kasih saya rasa itu sehingga nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Monggo Bu Linda. Ya. Baik, terima kasih Pak Darmadi atas pemaparan materinya, Bapak Ibu. Jadi intinya adalah kami dari PIKI kemarin sudah disetujui oleh kampus ya Unipma kita tercinta bahwa Bapak Ibu bagi yang ingin mengajukan paten akan ada bantuan insentif seperti yang disampaikan oleh Pak Darmadi tadi. Nah, nanti bagaimana mekanisme detailnya tadi sudah dijelaskan, tapi jika Bapak Ibu masih ingin bertanya atau mungkin masih ingin menggali info lebih lanjut, nanti PIKI terbuka lebar untuk Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo silahkan Bapak Ibu jika ingin bertanya boleh menuliskan di kolom chat atau langsung raise hand dan menanyakan apa yang menjadi istilahnya kendala ataupun apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu dosen ketika akan berusaha untuk mengajukan paten begitu. Ini diawali dari chat WA Pak Dar. Ya, pertanyaannya adalah apakah ada tim pendamping ya, pendamping dari kampus untuk mendampingi penyusunan dokumen paten sebelum diupload? Apakah ada biayanya? Silahkan Pak Darmadi. Oke, dari Bu siapa Pak? Bu? Dari Prodi Bio Bapak. Oh, Prodi Biologi, Oke. Ya, pengennya saya mendampingi tapi saya nggak begitu pede. Mungkin Bu Linda bisa mendampingi juga atau Bu Marheni dan sebagainya. Tapi ini kita semuanya masih banyak belajar ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu pengen menginginkan pendampingan itu ada bisa kita usahakan. Jadi saya punya link juga sebenarnya. Tapi beliau mintanya tapi di luar insentif loh itu ya Bapak Ibu, itu dan insentif kita itu mintanya 1 juta per minimal 1 juta per usulan. Nah nanti kalau orang ITB ya pemeriksa paten juga 1 juta per usulan. Nanti untuk itu kalau pengen nanti bisa menghubungi saya, nanti bisa saya channelkan ke beliaunya. Karena kalau saya sendiri kan belum pede lah ya meskipun pernah belajarnya sudah 2 kali di Surabaya, di Malang gitu ya dapat penghargaan gitu tapi lah biar yang dulu yang lebih ahli dulu Jadi intinya nanti bisa kita usahakan untuk difasilitasi begitu nggih Bapak Ibu untuk masing-masing dokumen patennya. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Bu Lucia. Mungkin Pak Sumani dulu aja. Pak Sumani. Resen dulu. Oh, resen. Oke, Bapak. Baik, silahkan Pak Sumani. Terima kasih Bu Linda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmadi, tadi baru saja menyampaikan ke kami bahwa bentuk mediasi atau fasilitasi ya, itu kemarin-kemarin dilayani. Tapi terakhir-terakhir ini saya ada info bahwa model-model mediasi itu kayaknya ada pembatasan, Pak. Nggak boleh gitu ya, artinya semuanya terpusat dari DCKI karena apa? Model pendampingan atau mediasi seperti itu mungkin dari sisi kayak pembiayaan dan sebagainya itu mungkin arah pada pribadi ya, kelihatannya dari pusat DCKI itu sudah mengupayakan agar semuanya itu terpusat ya, terkontrol dari pusat. Nah, informasi yang seperti ini apa mungkin Pak Darmadi juga mengikuti, kemudian nanti ini bisa dikomunikasikan. Kemudian yang kedua Pak Darmadi, saya tuh selalu saja nginceng di pengumuman DCKI kok masih dalam proses terus ya. Padahal kan sejak 2021 Pak ya. Yeah. Sampai 2023 ini pengen punya paten 1 saja kok belum kelar. Itu nanti bisa lepas atau masih lanjut, saya juga ragu-ragu ini. Oke. Ini masih khawatir ya. Apa mungkin bisa dikawal ya agar bisa lolos itu. Sudah sejak tahun 2021. Terima kasih Pak Dar. Pak Sumani. Terus ya, terkait dengan mediasi, pertanyaan pertama tentang mediasi Bapak Ibu. Ya, memang mediasi secara formal itu sudah dihapus ya. Tetapi sebenarnya narasumber pemeriksa paten itu memberi kesempatan, sebenarnya itu suatu pemeriksaan ya, mediasi itu ini. Jadi kita membayar ke narasumber itu memang tidak masuk ke negara, Bapak. Jadi masuknya ke pemeriksa patennya, ya. Pemeriksa patennya. Ya kita karena mereka membantu nanti yang benar itu seperti apa nantinya. Jadi bagaimana kita menyampaikannya, menuliskannya itu suatu yang penting. Memang sebenarnya kalau untuk pembiayaan ke negara cukup sampai pendaftaran sudah selesai. Nanti terus lulus apa tidak gitu. Kalau memang baik, makanya tadi kalau baik mungkin kita nggak perlu mediasi. Tapi kalau kita merasakan baik dan daripada ditolak ya, mungkin kita bisa diskusi karena jika itu memberi kesempatan kita untuk diskusi dan waktu diskusi itulah pentingnya mediasi. Biasanya kalau dulu gabung jadi satu terus kemudian itu memang ini ya. Tapi bagaimana mereka kan sudah ngajari. Nah, bagaimana kita itu bisa masuk itu. Memang kelihatannya tidak formal Pak Sumani untuk seperti itu, tapi itu mau tidak mau harus diakui ya. Itu penting. Penting supaya bisa lolos gitu. Karena mau tidak mau mereka kan mesti bertanya ini sebenarnya bagaimana maksudnya, maunya apa. Dan tulisan kita begitu. Nah, ini kebetulan saya sama Pak Sumani itu kan kemarin untuk jam kedua itu kan dibahas penguatan sentra KI ya Pak Sumani. Dan kemarin itu masuk yang paten beda dengan teman-teman Bu Marheni dan sebagainya. Kalau itu paten sederhana, klaimnya cuma 1. Kalau kita kemarin dari Pak Romadoni itu kan dibawa ke ada 3 berapa klaim Pak, akhirnya kan masuk ke paten. 4 klaim saya itu. Iya. Nah, akhirnya ya nunggu lama meskipun padahal saya sama Pak Sumani itu sudah ada, Bapak Ibu itu sudah ada sudah membayar juga tentang pemercepatan juga loh itu 400. Iya, tapi ya selama juga ya. gitu. Iya, betul. Jadi ditelusur itu Darmadi ya. Ya, kita telusur bagaimana agar gitu ya. Selalu saya tanyakan ke Pak Nasruddin itu ya karena itu Pak Sumani. Itu karena paten. Jadi memang agak lama beda dengan yang paten sederhana. Ya. Iya. Oke. Disabar nih Pak Sumani, tetap proses itu. Oke, bismillah. Monggo berikutnya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bu Lucia, Bapak. Permisi bertanya, menciptakan karya sastra includes dalam pengajuan paten, apa mesti dipublish dulu? Terima kasih dari Bu Lucia, Pak. Pertama tentang publish sama paten itu mana dulu gitu pertama. Yang pertama Bapak sebaiknya dipatenkan dulu kalau itu suatu karya. Suatu karya itu sebaiknya dipatenkan dulu karena nanti dalam pemeriksaan paten itu salah satunya kan melihat kebaruannya. Mereka pemeriksa paten itu
melihat kebaruan dari itu, sehingga melihat apakah dipublikasi apa belum. Meskipun ada rentang sih sebenarnya, yaitu sekitar 6 bulanan gitu ya dari pemeriksaan paten itu. Berarti masih dianggap baru gitu. Tapi memang sebaiknya dipatenkan dulu, sehingga setelah kita daftarkan lah ya, setelah kita daftarkan itu sebenarnya aman, baru kita publikasikan sudah aman. Setidaknya sudah dapat nomor pendaftaran. Jadi biasanya dibandingkan kebaruannya di situ. Nanti takutnya apa itu dengan yang sama ya, dibandingkan dengan karya yang sama. Takutnya begitu. Terus kalau karya sastra biasanya berupa puisi dan sebagainya atau cerita itu tidak bisa dipatenkan, karena paten itu memiliki ciri khas yaitu dengan teknologi, terkait dengan teknologi Bu Lucy. Ya. Sehingga ini tidak bisa dipatenkan. Kecuali untuk bisa dipatenkan teman-teman dari sastra, dari bahasa Indonesia atau dari bahasa gitu, itu bisa kerjasama dengan teman yang lain. Jadi seperti sederhana ya, dalam membantu membaca apa itu orang-orang yang buta gitu ya. Nah, buta akhirnya muncul Braille, itu bisa dipatenkan oleh Braille. Meskipun itu kan bahasa, akhirnya muncul bahasa untuk mereka terkait itu. Nah, harus ada itu teknologinya, ciri khasnya untuk paten. Oke. Paten. Mungkin ada yang kurang sih, monggo. Nggih, begitu nggih, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi ini dari Bu Nur, Pak mau bertanya, apakah yang mendapatkan insentif itu harus nama pertama oleh dosen? Bagaimana dengan proyek-proyek bersama mahasiswa atau produk hasil skripsi ya, yang itu nama pertamanya adalah mahasiswa? Iya. Kalau untuk proses ini, sesuai ketentuan tadi, ketentuan dari yang ini, apa itu ketentuan insentif paten tadi sudah adalah yang pertama terus apa itu diberikan pada pemeriksa apa itu ketuanya. Jadi memang harus ketuanya yang bisa mengusulkan, supaya itu untuk menghindari double funding. Takutnya ini sudah mengusulkan lagi. Kita kan manusia ya, jadi untuk mengurangi itu sehingga kita tentukan yaitu harus ketuanya. Entah ketuanya itu mahasiswa ataukah dosen, ya nanti keuangan. Kalau ada uangnya banyak mungkin mahasiswa juga diperbolehkan. Tapi sementara ini sasaran kita masih dosen, supaya minimal ya kualitasnya lebih baik lah daripada yang mahasiswa pastinya gitu. Artinya atau nanti kalau karya-karya mahasiswa nanti pengusulannya ketuanya tapi tetap dosen untuk insentifnya gitu, untuk patennya. Oke, baik. Terima kasih Pak Darmati. Kemudian untuk selanjutnya dari Pak Panji, kalau metode bisa dipatenkan ataukah harus berupa alat, Bapak? Ya. Paten itu bisa berupa proses, ada juga berupa produk. Kalau alat itu masuk produk, kalau metode itu masuk ke proses, Ibu. Jadi sebenarnya bisa. Cuma kita lihat prosedurnya seperti apa. Dan paten itu kan biayanya cukup lumayan gitu. Nanti selain mendaftarkan, nanti ada biaya apa ini tahunnya itu pemeliharaan patennya itu ada sebenarnya. Cuma saja kalau nanti lewat institusi, lewat kampus itu 5 tahun pertama itu gratis. Jadi kita lihat itu. Jadi di situ kalau metodenya itu tidak bisa komersial kelihatannya, sebaiknya ya cukup dihak ciptakan saja. Tapi kalau itu bisa komersial, kelihatannya laku, bisa dipatenkan. Jadi selain susahnya, itu tidak sebanding dengan ininya. Apa itu bisa kan ke komersialnya, memang arahnya ke komersial. Ya. Ya. Nonton J. Baik, terima kasih Pak Darmadi. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu ini kan musimnya BKD ya Bapak Ibu. Nah ini Piki agak mulai rame karena yang belum memenuhi di penelitiannya. Kalau jurnal lama ya salah satu alternatifnya bisa HKI. Nah, HKI mungkin kami 1 kali 24 jam ya one day service begitu langsung terbit dan bisa digunakan untuk pendukung BKD Bapak Ibu semua. Monggo Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Bapak Ibu.
Mungkin untuk diskusi kita tadi, monggo Bapak Ibu mungkin bisa mengusulkan sebaiknya dalam pengusulan insentif KI ini enaknya dimodelkan di awal seperti penelitian. Jadi di awal ada program seperti ini nanti untuk di awal atau on the process seperti tadi. Jadi setelah mendapatkan pendaftaran, nomor pendaftaran, ataukah setelah apa itu keluar sertifikatnya enaknya. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Suka lebih seneng yang mana? Monggo, mungkin ada yang punya ide. Pak Sumari mungkin punya ide seperti apa? Idenya di awal, Pak, karena Oh, untuk proses nanti hubungannya dengan orang lain kadang-kadang kita butuh oke. taksi. Itu menurut saya. Kalau di awal lebih tenang ya Bapak. Iya, jadi pede gitu loh. Sama sekaligus kalau di awal itu ada semacam tagihan, Pak. Kalau udah dikasih kan terus harus jadi nanti gitu. Ya, kalau di awal sebenarnya ada beberapa ini seperti apa itu Uber KI itu untuk pendaftaran. Ya, biaya untuk pendaftaran Bapak Ibu biasanya itu dapat dari kalau Bapak Ibu bisa ikutkan di kompetisi nasional itu di bidang Uber KI. Kalau tentang masalah bagaimana menyusun deskripsi penelitian, deskripsi paten dan kemudian penelusuran paten itu bisa ketika ada pelatihan itu bisa didaftarkan Bapak Ibu. Itu nanti di sana biasanya di hotel kemudian dapat uang saku gitu. Tapi pertama itu dapat tapi yang kedua tidak dapat saya nggak tahu. Nggak tahu. Ya, seperti itu. Itu sebenarnya ada masing-masing ada celah-celahnya sendiri. Ya. Bisa diikuti ini, Kung ya. Terima kasih Pak Darmadi. Monggo Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Nah, kalau belum ada, saya ingatkan untuk mengisi presensi Bapak Ibu yang sudah kami tuliskan di kolom chat, sehingga agenda kita hari ini bisa terdokumentasikan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, karena padatnya waktu, kegiatan Bapak Ibu semua, sekiranya sudah tidak ada pertanyaan, nanti untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui WA, datang ke Piki ataupun melalui media-media yang lainnya. Nah, memang jika memang sudah tidak ada pertanyaan, boleh izin saya tutup Pak Dar, kita tutup saja. Atau ada yang ingin disampaikan? Boleh lah, ditutup dulu nggak apa-apa. Nanti setelah itu mungkin diskusi ringan dengan Mawon. Baik. Terima kasih Bapak Ibu telah menghadiri acara sosialisasi program insentif kekayaan intelektual UNIPMA tahun 2023. Kami tunggu partisipasi Bapak Ibu semuanya untuk mendaftarkan paten karya-karya inovatif dari hasil karya Bapak Ibu yang dilakukan sendiri ataupun berkolaborasi dengan dosen ataupun mahasiswa. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, monggo mungkin ini bisa kita diskusi ringan-ringan saja. Tapi yang mau mengundurkan diri ya nggak apa-apa.